Kapan saatnya melihat suatu pendapat sebagai interpretasi? Interpretasi itu apa Pak? Ijtihad. Ijtihad itu apa Pak? Hasil pemikiran yang mungkin benar, bukan absolut mutlak benar. Dia ijtihad. Satu hadis, satu ayat, dua hadis, lima ayat, lima hadis, tiga ayat berkontradiktif, lalu ulama berbeda pendapat, maka dalam hal itu kita pilihan. Saat itu kita tidak bisa mengatakan kamu mengkafirkan, membid'ahkan, karena ini domennya kita berlapang dada menerima perbedaan. Mana contohnya? Nih dalam hal menggerakkan telunjuk, maka saya buat situ gambar telunjuk. Hadisnya yang satu mengatakan yang sebelah kanan Rasulullah mengangkat telunjuknya, tidak menggerakkannya, tidak bergerak. Yang sebelah kiri mengatakan Rasulullah mengangkat telunjuknya dan menggerakkannya. Itu kan beda tuh. Yang satu mengatakan mengangkat, menggerak. Yang satu mengatakan mengangkat, tidak menggerak. Saat ada dua begini, maka ulama berijtihad. Inilah hasil ijtihad ulama. Menurut mazhab Maliki, menggerakkan jari telunjuk dari awal hingga akhir. Menurut mazhab Hambali, mengangkat telunjuk ketika pada lafaz illallah. Menurut mazhab Hanafi, mengangkat telunjuk pada lafaz la ilaha, kemudian turun pada lafaz Allah. Menurut mazhab Syafi'i, mengangkat telunjuk pada lafaz illallah hingga akhir tasyahud tanpa menggerakkan telunjuk. Dalam hal ini tak bisa kita katakan yang benar ini hanya ini, selain daripada ini pelaku bid'ah masuk neraka. Oh, tak bisa. Disinilah orang mesti berlapang dada menerima perbedaan. Jadi saya dari awal tadi saya jelaskan kapan kita mesti merasa paling benar dan kapan kita merasa kebenaran itu adalah kue yang boleh dibagi-bagi. Dalam hal masalah tauhid Allah, kita wajib merasa paling benar. Selain akidah tauhid, salah. Dalam hal mengatakan Allah itu tunggal kul wallahu ahad, Allahu samad, kita harus merasa meyakin inilah akidah yang paling benar. Dalam masalah hukum, orang yang berzina dicambuk 100 kali kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kita wajib berkeyakinan itulah hukum yang paling benar. Selain daripada itu salah. Tapi dalam masalah yang ulama berbeda pendapat, maka kita berlapang dada, pilih salah satu selama tak keluar dari yang empat atau ada ijtihad ulama yang lain, silakanlah. Ustaz pilih yang mana? Saya mengangkat pada lafaz illallah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya ikut mazhab Syafi'i, tapi saya tak pernah menyalahkan Maliki yang bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh. Saya tak pernah menyalahkan Hanafi yang mengangkat sekali asyhadu an la ilaha illallah, karena tak keluar dari mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada nanti yang mengangkat sekali empat, salah. Nah, sudah keluar dari yang ini, tak satu pun ulama. Tak betul, tak betul gaya dia. Jadi waktu buka bersama kemarin, pas buka bersama kemarin di BI Bank Indonesia, berjumpa Pak calon gubernur yang dulu, Erizal. Siapa namanya? Bukan, John Erizal. Pas jumpa, Ustadz Abdul Somad, apa kabar? Ingat Bapak sama saya? Ingat. Dulu saya pernah datang ke masjid pas Ustadz ceramah di situ. Terus Ustadz bilang kalau begini itu mazhabnya John Erizal. Ingat deh. Itu bukan mazhab yang empat. Jadi dalam hal ini berlapang dada. Yang ekstrim dalam hal ini robahlah dari ekstrim ke es krim, lunak, lembut dan manis, bukan keras, ekstrim. Bergerak salah, salah.
Kalau gara-gara telunjuk kita mengkafirkan orang, yang ketawa itu siapa? Yang enggak sholat. Di luar sana ada majelis tak sholat, jamaahnya tak banyak, cuma 4 orang, 1, 2, 3, 4, majelis gapri, pala 6. Kami berempat cuma tak ada kelahi, solid bukan main. Sakit 1 orang, wow sibuk nyarikan obat, bawa apel 2 kilo. Kenapa? Karena kalau bertiga tak bisa main, solid. Ini tim inti nih. SMS terus, apa kabar bro, kapan sehat? Orang yang sholat malah berkelahi. Nah, ini dalam hal-hal yang khilafiyah begini kita mesti lapang dada menerima perbedaan. Kalau ada orang yang menyulut masalah khilafiyah, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia jahil dalam fikih dakwah. Yang kedua, memang punya pesan khusus ingin merusak umat ini dari dalam. Karena dulu Snok Horgronya itu sengaja dia mencari celah gimana cara masuk ke Aceh. Aceh ini paling solid, tak bisa dimasuki orang dari luar. Bingung mereka gimana cara merusak Aceh, maka mereka munculkan khilafiyah. Snok Horgronya belajar bahasa Arab, ahli dalam fikih, pura-pura masuk Islam, merubah nama jadi Abdul Ghafur, masuk ke Makkah, 6 bulan dia di Makkah. Dipelajarinya fikih perbandingan mazhab. Setelah masuk dia ke Aceh, di obok-oboknya Aceh, Davide et Impera, adu domba, tak mempan di Aceh, tapi masuk lewat agama bisa. Hati-hati kalau ada orang berceramah dia adu dombanya lewat agama, ini merusak dari dalam. Nauzubillah, umat ini terlalu kuat untuk dirusak dari luar. Karena kalau melawan orang luar dia bersatu. Mana contoh? Afghanistan ketika melawan Rusia bersatu, menang mengusir Rusia. Pontang panting Cecep Gorbachev hancur. Tapi ketika setelah Rusia pergi, sesama dia menghantam Burhanuddin Rabbani, Hekmatyar, Taliban, berkacau balau mereka di dalam. Umat ini dari luar kalau berhadapan dengan orang luar dia solid, solidnya seperti solat, antara solat dan solid. Tapi kalau sudah masuk dari dalam, wah, umat ini jangan sampai hancur. Saya dulu akrab sama dia Pak Ustadz, kami akrab betul. Kenapa kalian rusak? Gara-gara telunjuk. Kan tipis sekali. Akhirnya sama macam yang tertulis di belakang gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, caronan tidak lama. Sak rusak persahabatan hanya gara-gara telunjuk. Saya tak pernah mempermasalahkan. Tapi ketika antum tidak mempermasalahkan orang yang akidahnya rusak, itu tak betul. Friend, ayo sholat yuk. Aku dah sholat. Tadi tak ada kulihat engkau sholat. Pejam aja mata. Dah. Tak apa-apalah, itu pendapatmu, pendapat saya lain. Oh tak bisa. Ini namanya sholat eleng. Sholat eleng itu cukup pegang keyboard, kalau dia sedang ngetik-ngetik aja. Pas azan, hayya 'alas shalah. Dah. Kau tak sholat. Sholat itu kan artinya ingat. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aku sudah ingat, dah hafal pula di ayatnya. Tak bisa. Ini bukan domennya harus berlapang dada menerima perbedaan. Kapan kita boleh berbeda, kapan kita tak boleh berbeda, ini harus jelas realnya. Jangan sampai yang tak boleh berbeda dibolehkannya, yang dibolehkan dia bilang tak boleh. Ini orang tak tahu fikih ikhtilaf. Nah ini penting. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok syahadat kamu lain? Aku lain, nabiku. Kau nabi yang lama itu Muhammad. Memang ada yang baru, ada new edition. Siapa namanya? Ahmad. Loh, kami ngaji di Masjid Agung di Al-Falah Muhammad kok. Itu gulu kalian gulu model lama. Ini yang terbaru. Nggak percaya? Ini ayatnya. Tahu pula di ayatnya. Nih. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kan? Ahmad. Yang tak tahu tadi? Iya juga ya. Wada'il yadal yumna, kemudian letakkan tangan kananmu, ingat tangan kananmu. Fi julusit tasyahud, waktu duduk tasyahud, alal fakhidil yumna, di atas paha kananmu. Maghbudut al-asabi,
dengan menggenggam jemari, illa al-musabbihata, kecuali jemari telunjuk, wal ibhama. Ini menurut cara yang diajari Imam Ghazali, biarpun di sana ada pendapat yang mengatakan lain. Imam Ghazali mengatakan dari duduk mulai sudah begini. Cuman bedanya telunjuk ini merunduk, belum diberdirikan. Betul siluhuma, dirundukkan ke bawah. Wa asyir, kemudian kita berikan isyarat, baru diangkat begini. Bimusabbihati yumna, dengan telunjuk kanan, inda qaulika, di saat mengucapkan illallah. Jadi baru ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi diangkatnya waktu baca illa Allah, diangkat. Dan tidak usah digerak-gerakkan begini. Dalam mazhab Syafi'i tidak digerak-gerakkan. Ada hadis yang mengatakan menggerak-gerakkan, itu gerakan ini. Inda tasyahudi, waktu inda asyhadu an la ilaha illallah. Cuma di sana ada madhab lain seperti madhab Imam Malik menggerak-gerakkan. Cuman menggerakkannya bukan putar-putar begitu. Katanya udah madhab Malik menyenggerakkannya di saat disebutkan sebagian ini ada perbedaan di antara mereka. Di antaranya adalah di saat disebutkan lafdzul jalalah. Jadi kalau disebut nama Allah, baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah setiap ada Allahnya begini. Di saat ada riwayat lain kalau menyebut nama Allah isyarat dengan jemari. Satu aja, tidak dua. Asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Di sini juga begitu. Kata balik, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini madhab Malik. Kalau kamu buat tempat Malik, nggak usah begini-begini kamu. Wada' yadal yusra, ada pun tangan kirimu letakkan mansuratal asabi, jemarinya begini terbuka, bukan makbudah lawannya tadi, terbuka begini. Ala fakhidil yusra, di paha, di atas paha kiri. Saat dulu iftirash atau tawarruk. Ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendhaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW. Kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Jadi Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan? Kenapa akhi? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh untuk berteman lagi memang. Sudah dinasihatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman.
Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa untuk meribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil gitu kan, walaupun lemah ya haknya orang gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian, harus waktu bedain ya. Nah ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar gitu kan. Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan gitu kan. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian.